sesi timbang pandang. Untuk itu dengan sepenuh hormat kami mengundang dua komposer hebat kita, Pak Wayan Gede Yudana dan Dewa Alit untuk bisa hadir di depan. Mohon beri aplaus untuk keduanya. Dan tentunya tidak lengkap kalau kita juga tidak mengundang kurator Bentara Budaya, Bapak Wari Wisasana yang sedini awal juga menggagas program Komponis Kini bersama dengan 3 komposer ternama. Ada Bapak Wayan Sudirana juga yang malam hari ini berhalangan untuk hadir. Ada ya? Boleh, kalau gitu kita undang juga dari depan. Mohon maaf. Bapak Wayan Sudirana, mohon bisa tampil juga di depan. Boleh beri tepuk tangan untuk Pak Sudirana. Ini panutan kita, dosen juga di ISI Denpasar. Saya kira nggak datang, tadi belum sempat lihat. Silakan Pak. Ternyata paling ganteng bukan? Personal banget. Baik, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, saya terharu sekali malam hari ini banyak melihat anak-anak muda yang hadir di sini. Boleh beri tepuk tangan dong untuk kalian semua. Iya, dan tadi juga menonton dengan penuh kesungguhan. Semoga bisa memberi satu makna yang mendalam buat kita semua. Dan tadi sebenarnya melalui tayangan video yang sudah dirangkum oleh Ganesha, kita bisa menyimak sari-sari pemikiran dari para penggagas, kurator, dan juga termasuk penampil yang malam hari ini membawakan presentasi terkini mereka tentang New Music for Gamelan. Dan tadi juga kita mendengar ada beberapa kata kunci terkait dengan perspektif, cara pandang, dan juga satu perubahan paradigma yang kiranya bisa menjadi satu hal atau semacam visi bagaimana kita berkreativitas hari ini untuk menuju hal-hal yang cemerlang di masa mendatang. Dan tentu malam ini kita juga ingin mendengar sari-sari pemikiran dari para kreator, sekaligus juga kurator yang sedini awal di tahun 2011, 8 tahun yang lalu sudah menggagas gerakan ini hingga pada program Komponis Kini 2019 telah lahir sejumlah komposer-komposer muda yang mampu mengaktualisasikan diri mereka dalam karya-karya terkini yang luar biasa lewat New Music for Gamelan. Untuk itu kesempatan pertama, barangkali saya ingin persilahkan dulu kepada Pak Wari sebagai tuan rumah yang memang memberi ruang untuk program Komponis Kini. Apakah ini memang sejalan dengan visi dari Bentara Budaya sendiri atau apa kira-kira yang ingin diharapkan atau dicapai lewat satu program ini? Silakan Pak Wari. Terima kasih Vanessa. Sebagaimana tadi disampaikan oleh saya sekilas di dalam pengantar sebelum presentasi karya dua komposer kita, sesungguhnya sebagai sebuah ruang publik, Bentara Budaya, khususnya Bentara Budaya Bali, itu membuka seluas-luasnya kesempatan bekerja sama. Lintas bidang, lintas batas, dan mencoba yang paling penting sebagaimana tadi dikatakan oleh Vanessa, ada upaya-upaya penemuan baru, perubahan paradigma atau cara pandang. Jadi bagaimana misalnya sebuah puisi yang sesungguhnya hanya sebuah teks sastra disikapi oleh seniman lain atau musik seperti Pak Yudana, berangkat dari musik dari puisinya Pak Yuliarse dan dihadirkan sebagai sebuah dialog batin yang intim untuk menghadirkan cakrawala baru
Demikian juga bidang-bidang lainnya. Sebuah karya seni rupa direspon oleh penari yang luar biasa, oleh koreografer yang luar biasa, maka menghasilkan bentuk-bentuk tari yang sebelumnya tak terbayangkan. Nah, ini semua menjadi gagasan dasar kenapa sebuah ruang publik harus kita rawat dan kita pertajam terus visinya ke depan. Sehingga sewaktu Pak Yudane, Pak Sudirane, Pak Dewa Alit bertemu dengan kami, membincangkan bagaimana kita menghadirkan apa yang disebut dengan New Music for Gamelan, seketika kami mendapat cakrawala baru. Karena apa? Mereka berangkat dari musik yang diwariskan oleh para leluhur sedemikian rupa, bahkan dikemas kemudian oleh pariwisata menjadi satu tontonan yang seakan-akan tak boleh digoyahkan. Itu kemudian disikapi oleh 3 anak muda ini, yang sekarang setelah 8 tahun menjadi lebih tua, oleh satu upaya pendobrakan. Maka lahirlah kemudian komponis-komponis muda yang misalnya bukan hanya mempertunjukkan musik gamelan sebagaimana musik-musik atau bunyi-bunyian yang sudah ada. Tapi misalnya ada yang dari Jembrana itu, dia mencoba memainkan musik yang mewakili dunia terbelakang atau schizophrenic, bipolar dari seseorang yang sulit menyampaikan pandangannya, lalu ditafsir menjadi musik, melahirkan bunyi-bunyian yang luar biasa. Karena bukan hanya indah, bahkan pada fase-fase tertentu mengganggu, tapi juga membuat kita berpikir tentang kenyataan. Musik yang tidak hanya menghibur, bahkan kadang-kadang mengganggu, yang lebih penting lagi membongkar cara pandang kita tentang hidup, tentang apa itu bunyi. Kalau sunyi itu bunyi apa bukan? Bagaimana kalau 2 bunyi yang berbeda dihadirkan dengan cara yang berbeda? Bagaimana kalau gamelan ditabur dengan cara yang berbeda? Bagaimana kalau kita menciptakan gamelan baru untuk melahirkan bahasa musik baru guna menjawab zaman yang sudah baru? Mereka itu telah melakukan revolusi bagi kami. Karena kemudian melahirkan penonton-penonton yang dengan hening, terganggu ataupun tidak terganggu, meresapi bunyi-bunyian gamelan yang berbeda dari apa yang sudah diwariskan ratusan bahkan ribuan tahun oleh para leluhur. Mereka melakukan penemuan baru. Makanya mereka bisa diterima di Jerman, di Belanda, di mana-mana. Gamelan menjadi sesuatu yang bersifat saintik. Dia bukan hanya hafalan ataupun bunyi-bunyian kelanganan, tapi dikonstruksi menjadi bunyi yang menentukan. Sehingga kehadirannya bukan lagi sebagai bunyi dalam pengertian untuk telinga, tapi untuk pikiran, untuk rasa dan batin. Demikian. Ini harus saya stop dulu Pak Wari sebelum dia merangkum semuanya. Terima kasih Pak Wari sudah memberikan kita satu katakanlah semacam outline atau highlight sebenarnya dari apa yang selama ini sudah berlangsung di Bentara Budaya Bali terkait dengan New Music for New Gamelan. Dan kalau kita kilas balik lagi dari tahun 2011, sebenarnya para kurator itu sudah menggagas satu peristiwa. Kalau tadi Pak Warhi bilang satu hal yang baru, tapi mereka memiliki kesadaran untuk menautkannya pada karya-karya para maestro terdahulu, seperti katakanlah kalimat atau kata attribute, itu kan semacam bentuk penghormatan. Nah, ini juga kita ingin tahu sejauh mana kita mempersembahkan atribut itu sebenarnya untuk para maestro klasik terdahulu dan bagaimana dampaknya atau impactnya kepada komposer-komposer muda saat ini. Untuk itu saya ingin tanya kepada Pak Wayan Sudirane yang hari ini juga bergabung di Bentara Budaya Bali. Saya ingat sekali beliau juga sempat memberikan satu katakanlah semacam
ceramah internasional bersama dengan Andrew McGrew kalau tidak salah, komposer dari Amerika waktu itu di Bentara Budaya Bali juga merayakan program atau katakanlah peristiwa 100 tahun Gong Kebiar. Silakan Pak Wayan Sudirana. Terima kasih Vanessa. Selamat malam rekan-rekan semua yang sudah datang. Banyak juga mahasiswa yang saya lihat. Untuk pergerakan ini, a tribute to untuk sekarang Wayan Brata yang sebelumnya kita mulai dari Sadra, Lotring dan yang lainnya. Intinya sebenarnya kembali lagi kepada perjalanan, artinya pada saat kita melangkah, kita lahir, saya merasa bahwa saya lahir dari sesuatu yang sangat besar. Saya lahir dari sesuatu yang sudah mapan gitu loh. Jadi saya juga bisa bermain gamelan karena sesuatu yang mapan itu. Untuk melakukan hal yang baru, saya kira kita perlu memahami apa yang kita terlahir dari. Jadi kenapa tribute? Kenapa memberikan penghargaan kepada sesuatu yang bisa dikatakan sangat berbeda dari apa yang sudah ada. Nyatanya sebenarnya itu berhubungan, bukan tidak berhubungan sama sekali. Jadi penghargaan kepada komposer-komposer terdahulu diartikan kepada pergerakan ini sebagai sebuah pemahaman dan juga referensi bagi kita untuk bisa menapak masa depan. Khususnya bagi komposer-komposer muda, bagi saya sendiri, tanpa mengetahui cara kerja, mengapresiasi apa yang telah dilakukan, kita belum akan bisa, menurut saya sendiri, untuk bisa menapak cara kerja kita sendiri. Artinya mengetahui apa yang Lotring telah lakukan, bagaimana metodologinya, bagaimana cara kerjanya. Bapak Wayan Brata juga merupakan bekal. Menurut saya adalah bekal yang sangat berharga bagi saya untuk bisa memikirkan masa depan musik khususnya gamelan sekarang. Jadi memikirkan apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan kepada warisan budaya. Gamelan itu merupakan sebuah tradisi yang saya warisi dan saya merasa tidak akan tinggal diam. Bapak Wayan Brata pun seperti itu. Dulu Bapak Wayan Brata sudah mempunyai pola pikir yang ke depan gitu. Artinya apa yang beliau lakukan dengan mengolah melodi, mengolah siklus yang dikatakan di Walid tadi, siklus yang siklus melodi panjang, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan manipulasi dari lingkungan sekitarnya dimasukkan ke dalam garapan. Yang dulunya mungkin pada saat garapan itu muncul belum bisa diterima di awal-awalnya. Jadi pemahaman terhadap apa yang sudah dilakukan menurut saya sangat penting begitu untuk kita bisa menapak masa depan. Mungkin itu dulu. Ya, mohon beri aplaus untuk Pak Wayan Sudirana. Statementnya, ini fansnya banyak Pak di sini, atau mahasiswanya ya. Dan Bapak Ibu hadirin, tentu dalam perjalanannya New Music for New Gamelan ini tidak hanya menghadirkan karya-karya komposisi terkini dari gamelan-gamelan yang merupakan warisan terdahulu, tapi ada suatu upaya dari para kreator ini untuk menciptakan alat musik baru, dan kita juga melihat
presentasi tadi dari Pak Dewa Alit yang bagaimana dari tahun 2000 ya Pak, Gregel 2000, kemudian perjalanan setelah itu beliau mencoba untuk membuat satu set gamelan salukat yang sampai hari ini pun saya yakin akan terus bertumbuh, bertambah, dan ada inovasi-inovasi lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak Dewa Alit bagaimana saat itu ketika membuat komposisi Gregel itu di tahun 2000 memiliki ide untuk mencetuskan gamelan salukat. Ini saya harus buat alat musik gamelan baru. Seperti apa, Pak? Ya, selamat malam semua hadirin di sini. Itu karya saya yang boleh dikatakan ya, awal-awal, yang namanya Gregel. Itu kebetulan diteliti oleh seorang komponis Amerika namanya Wayne Peterle, dan dia menulis dalam bentuk artikel, buku, itu dalam Perceptive New Music. Itu sesungguhnya sebelumnya saya adalah sebagai pemain gamelan gong kebyar, kemudian saya ikut di Sanggar Semeratih Ubud, itu kami memakai gamelan Semerdano. Gamelan Semerdano ini kebetulan selama yang saya tahu adalah hasil karya dari Pak Brato juga. Dan selama itu saya melihat gejala-gejala gamelan ini akan lebih populer gitu. Namun untuk saya sendiri sebagai pemain gamelan itu tidak melihat sebuah kemasan komposisi musik yang mengkhususkan kepada gamelan Semerdano itu. Gamelan Semerdano adalah gamelan 7 nada yang dimana merupakan gabung dari kebyar dan 7 nada, yang mana di nada tinggi itu memakai 7 nada dan nada rendah memakai 5 nada. Jadi saya mulai pikir, saya berkeinginan untuk membuat sebuah karya komposisi khusus untuk gamelan Semerdano agar menurut saya gamelan itu bisa ditampilkan secara mandiri atau instrumental, tidak hanya sebagai pengiring tari. Kemudian dalam perkembangannya saya membuat Sudomani bersama kakak saya. Grup Sudomani di Pengosekan juga memakai gamelan Semerdano. Jadi saya cukup banyak berkarya di gamelan Semerdano. Dan saya mulai jenuh karena sudah begitu banyak saya eksploitasi, dan mungkin itu juga keterbatasan saya. Makanya saya mulai menggagas sebuah gamelan yang materialnya sama, pakai kerawang, pakai bambu resonatornya. Tapi apa yang beda? Yang beda adalah sistem tuning sistemnya atau disebut pelarasannya. Gamelan sukat yang seperti Bapak Ibu dengarkan tadi, itu idenya adalah sebagai bentuk dukungan kamu. Idenya adalah merupakan penggabung dari dua buah laras yang berbeda dalam satu ensemble. Namun berkonsepkan tentang harmoni. Saya akan lebih menekan di sini adalah eksperimental harmoni, karena harmoni itu bisa berarti sangat luas, dan kalau dilihat dari konsep musik barat, dia adalah sebuah punya ilmu khusus yang sangat detail tentang itu. Jadi saya tidak mengklaim bahwa ini harmoni barat, tapi ini adalah pencarian sebuah harmoni, sehingga saya sebut eksperimental harmoni. Tujuannya adalah pertama adalah untuk kebutuhan saya dalam berkomposisi, dan untuk memenuhi kebutuhan musikal dalam konteks pencapaian kebaruan yang ke masa depan. Sekian dari saya. Baik, boleh kita beri tepuk tangan untuk Pak Dewa Alit. Ada satu kata kunci yang saya kira juga menautkan peristiwa yang terjadi malam ini, dan juga 8 tahun yang lalu ya, 2011 di Bentara Budaya Bali, adalah bagaimana para kreator ini mencoba mempertautkan apa yang sudah mereka geluti dalam warisan tradisi terhadap perkembangan atau apa yang terjadi di dunia global. Katakanlah perpaduan antara timur dan barat. Dan ini salah satu komponis yang juga merupakan eksponen musik eksperimental yang penting di Indonesia adalah Pak Wayan Gede Yudana. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk beliau.
Jadi kalau yang belum tahu, beliau ini sempat waktu itu di Australia berkolaborasi dengan komposer Paul Gabrowski untuk membuat skor Theft of Sita yang menerima Melbourne Age Critics Award for Creative Excellence dan juga Helpman Award untuk Best Original Score. Dan dalam karya-karyanya beliau selalu mempertautkan dua kutub yang berbeda itu dan juga bagaimana mengolah dari teks-teks sastra menjadi bentuk presentasi musik yang mengedepankan bunyi, tidak visual seperti itu. Dan saya ingin tahu lebih jauh Pak Yudana, karena beliau juga mempelajari ini awalnya secara otodidak, apa yang membuat Pak Yudana memiliki kesadaran untuk bisa menggabungkan dua elemen ini dalam presentasi musik-musik Pak Yudana selama ini? Selamat malam. Something wrong. Ada something wrong di sini. Selalu orang, karena saya selalu tidak pernah mengkaitkan kesarjanaan saya di nama saya. Saya bukan orang otodidak. Ini 2 kali ya. Saya belajar serius, saya belajar di universitas, saya belajar di 3 universitas. Agak sedikit menyombongkan diri. Karena di Singaraja juga pernah ditanya, Yudana itu orang akademis apa enggak? Lu mau tanya dari mana? Kalau saya di seniman, saya tanggalkan itu. Ya, tapi kalau saya bicara akademis, saya akan bicara akademis. Saya punya lumayan kesalahan saya di dalam musik ya. Ya, sorry. Ya, meluruskan aja. Tapi tidak penting sesungguhnya. Ya. Tapi yang penting, kenapa harus ke belakang? Kenapa harus melihat hal-hal yang sudah saya lakukan? Tidak penting. Komponis adalah melihat ke depan. Ya, apa yang akan Anda lakukan? Itu yang penting sesungguhnya. Ya, melihat hal-hal yang lama itu mengerikan bagi komponis. Kenapa? Saya kalau sudah merasa hal yang lama itu menjadi bagian dari kenyamanan, itu sudah selesai. Jangan mengatakan diri jadi komponis lagi. Jadi hal-hal yang akan datang inilah yang ada di pikiran masing-masing komponis ini. Mau diapakan sekarang ya? Mau ngapain kita? Mau berbuat apa? Ya kebetulan saya salah satu komponis yang cukup miskin. Ya saya tidak mampu membeli gamelan, saya tidak mampu membuat gamelan baru, saya mengolah-olah gamelan yang sudah ada. Dulu saya bekerja dengan gamelan Semarandana, itu punya teman saya juga. Kemudian semakin miskin lagi ya, saya coba ensemble yang lebih kecil, biar uangnya lebih sedikit ya. Ya itu alasan mungkin mengada-ngada. Tapi gini. Tapi yang penting di sini kenapa saya memakai selonding? Itu mungkin ingin saya terangkan sesungguhnya. Selonding itu adalah gamelan yang dari asalnya memang dibuat dari besi. Bukan gamelan yang karena tidak punya duit cukup dibuat dari besi. Kan gitu. Ada gong kebiar yang asalnya kerawang sesungguhnya, tapi karena tidak mampu membeli kerawang, jadi dibuat dengan besi gitu. Itu perbedaannya. Selonding itu memang kalau dibuat dari kerawang bukan selonding lagi namanya. Kan spesifik itu. Ya. Besi menurut saya ini unsur logam yang paling aneh di dunia. Besi ini jumlahnya paling banyak loh. Keberadaan besi itu di alam raya ini paling banyak dibanding logam-logam yang lain. Besi ini kan kalau secara ilmiah itu dari mana datangnya? Dari kerak bumi. Sebagian itu unsurnya V kan ferrum ya, kalau belajar sains pasti tahu, kebetulan saya belajar sains juga. Biar sombong dikit ya. Jadi ya ada unsur ferrum. Unsur ferrum ini sesungguhnya dia seolah-olah aja kuat. Besi itu kan kekuatannya itu seolah-olah dianggap kuat karena dipakai rangka bangunan, rangka jembatan. Kalau udah ada semennya di sana, tidak kuat besi itu. Satu-satunya logam di dunia yang bisa habis itu besi karena korosi, karatan.
Mana ada logam lain yang karatan? Tidak ada kan? Itu menurut saya ya, mungkin aja ada ya, tapi saya pikir itu tidak ada. Mana ada kabel yang di dalamnya itu ada besi. Kabel listrik aja tidak memakai besi untuk seratnya itu. Paling tidak itu tembaga. Sekarang ada optical dan lain sebagainya. Besi tidak pernah, karena besi itu bukan pengantar listrik yang bagus. Apalagi pengantar suara yang bagus. Ya, saya mulai lihat loh, kenapa besi dipakai sebagai instrumen, alat instrumen. Mungkin saja waktu itu belum ada teknologi yang namanya teknologi logam yang lain. Mungkin hanya besi yang kita tahu. Tapi menariknya dari besi ini, ketika saya mulai mencoba mendengar, ternyata gamelan besi ini didengar dari jarak tertentu itu suaranya fine, bagus. Tidak dalam jarak yang dekat. Itu saya belum tahu kenapa. Itu. Kedua, gamelan ini kan sudah diciptakan mungkin ratusan tahun di daerah-daerah seperti Tenganan. Saya kurang apa karena saya bukan etnomusikolog. Jadi di daerah-daerah timur Bali itu banyak sekali ditemukan gamelan selonding. Gamelan ini dikategorikan di dalam di Bali itu dikategorikan ke dalam gamelan tua. Loh kok gimana caranya sekarang kan begitu. Jadi kalau kita bicara selonding, kalau kita dengar selonding itu udah spesifik sekali. Pelarasannya dan lain sebagainya itu udah tahu kita. Ini selonding. Sangat berbeda intervalnya itu dengan gamelan laras 7 selanjutnya yang pakai 7 nada. Ini yang saya pingin garap. Bagaimana selonding itu tidak berbunyi selonding. Itu sesungguhnya ide saya. Bagaimana selonding itu berbunyi besi. Maka saya cari interval-interval yang mematikan estetika seleh-seleh melodik sounding itu. Kalau Anda dari awal di sini mendengarkan gening aslinya, gening Karajung tadi, kita bandingkan dengan karya saya, kalau saya berpikir itu sangat berbeda. Karena suaranya itu, kalau Anda tidak melihat ini saya memakai gamelan selonding, Anda tidak tahu itu selonding apa tidak. Itu memang tujuan saya. Gitu. Jadi tidak sekedar saya memakai selonding terus menjadi selonding, tidak. Saya pakai selonding, bagaimana selonding itu saya tidak apa-apakan, tapi dia tidak berbunyi selonding. Itu sesungguhnya tujuan saya. Di samping ada metrik-metrik yang sungguh rumit sesungguhnya. Kalau saya main tidak mungkin saya mampu. Nah di sana itu sangat rumit seperti algoritma yang sangat sulit sesungguhnya. Dia tidak sekedar apa namanya metrik-metrik yang tersusun seperti biasanya gitu loh. Ketika kita presentasikan di Jakarta beberapa hari yang lalu, ada orang musik yang hebat sekali sesungguhnya. Dia nanya kepada saya, loh kok Mas itu yang nada-nada rendah tuh gak berfungsi kayaknya ya. Kok gak ada hubungannya dengan ini gitu loh. Ya saya anggap aja kamu bodoh aja gitu kan. Ya biar cepat. Karena kalau saya terangkan juga agak sulit kan. Ya saya anggap ya kamu bodoh aja karena saya lebih pintar ya. Maka tidak terjadilah seperti hal-hal yang Anda tidak mengerti gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudana. Keynote speech-nya sungguh berharga. Dan memang adalah apa yang beliau utarakan tadi membuktikan bahwa apa yang menjadi presentasi dari kreator-kreator di Komponis Kini ini berupaya untuk merubah paradigma, mengubah stereotip kita yang sehari-hari melihat sesuatu A tapi belum tentu A, bisa jadi B,
C, D, atau hal-hal yang lain. Dan saya kira nilai ini yang penting kita serap semua bagi penonton-penonton yang hadir malam hari ini. Dan di sini saya juga melihat banyak sekali seniman, budayawan, juga para kreator, ada komposer-komposer muda juga yang hadir. Dan malam hari ini kita membuka kesempatan untuk bisa bertimbang pandang dengan sang empunya yang ada di depan ini. Jadi kalau kalian ingin menggali apa yang menjadi kegelisahan kalian selama ini terkait dengan musik, kesenian, kemudian juga terutama untuk gerakan kebudayaan ini, komponis kini, itu kami persilahkan. Kira-kira ada di antara kawan-kawan yang barangkali punya pertanyaan atau kritik, saran, masukan, baik terkait dengan presentasi, musik, ataupun program komponis kini itu sendiri. Saya persilahkan, ada? Atau apresian barangkali. Di sini saya lihat ada Pak Made Sumadiasa juga ya, yang hadir. Kemarin juga sempat berpameran, ada Pak Nyoman Erawan juga, Pak Suklu, Pak Kae, ada budayawan, Bapak Wayan Wester. Nah ini saya lama sih tidak mendengar, boleh barangkali bertimbang rasa dengan kita semua, Pak Wayan Wester. Boleh ya kita minta minta ini komentarnya atau pandangannya. Boleh juga kegelisahan terkait dengan apa yang sedang terjadi saat ini di Bali terkait dengan kebudayaan dan apa yang kira-kira bisa kita rumuskan bersama. Silakan Pak Wayan Wester. Terima kasih. Saya dipaksa ini, saya orang kampung yang tidak mengerti musik. Tetapi saya membaca sejumlah teks-teks yang sesungguhnya bagi para pemerhati tradisi itu adalah satu norma. Misalnya di Gedong Kertia kita punya Aji Gurnita, ada Prakempe dan lain sebagainya. Prakempe mungkin ditulis belakangan. Dalam pandangan saya, itu mungkin norma musik mereka, norma musik tradisi. Yang hari ini mungkin menjadi beban bagi kalian. Gitu. Jadi beban bagi kalian karena ada sejumlah kosmos yang harus Anda dobrak. Gitu. Nah, bicara masalah norma musik tradisi, ada saptanada, ada pancanada, bagi saya itu norma mereka. Tapi musik ini harus punya pertanggungjawaban filosofi. Gitu. Nah, pertanyaan saya, seperti apa pertanggungjawaban filosofi musik ini untuk musik masa depan? Itu saja. Terima kasih. Matur suksema Pak Wayan Wester. Kira-kira mau direspon dulu atau direspon aja langsung ya biar nggak lupa. Ya silakan Pak Wari duluan. Wah, suksma Pak Wayan Wester sudah bertapa bertahun-tahun. Tadi saya dengar dari Pak Nesa itu bahwa menyinggung soal gerakan kebudayaan. Saya kira New Music for Gamelan ini di Bentara saja sudah diselenggarakan selama 8 tahun. Berturut-turut dengan bermacam-macam tema, bermacam-macam upaya, lintas batas, menautkan dengan bidang-bidang seni lainnya, menghadirkan satu seminar besar dengan melibatkan komposer seperti yang Anuya Garin itu Pak Rahayu Supangga, dan juga pembicara-pembicara lain. Kemudian dari tahun ke tahun hadir dengan penonton yang makin kusuk. Saya sepakat dengan apa yang dikutip tadi oleh Vanessa bahwa ini adalah sebuah gerakan kebudayaan. Maka gerakan kebudayaan macam ini harus dibaca oleh banyak pihak untuk dirumuskan, kemudian katakanlah disuratkan sebagai lontar baru. Termasuk itu tugasnya Pak Wayan Wester yang sudah punya pengalaman panjang membaca lontar-lontar atau tulisan-tulisan leluhur yang memberikan norma-norma musik tradisi yang diwariskan.
Tapi kita kan anak zaman yang beda. Bagi para kreator, sebagai anak zaman yang beda, tugasnya adalah bekerja di wilayah laboratorium penciptaan. Dia bukan hanya mengalami pengalaman bermain gamelan atau membaca puisi atau kidung, tapi juga harus pengalaman itu menjadi pemahaman untuk kemudian didorong menjadi pengetahuan. Di titik pengetahuan, dunia sekarang adalah dunia yang lintas batas. Lihatlah gadget ini telah mengubah seluruh paradigma kita. Yang propan, yang di ruang pribadi dan di ruang publik bisa selesai di gadget. Apa yang terjadi di dunia lain bisa disaksikan di sini. Saya ngomong di sini kalau disiarkan streaming langsung, kekasih saya, pacar-pacar saya di Paris bisa melihat. Ya kan? Ini artinya apa? Dunia sudah berubah, nilai sudah berubah. Di tengah perubahan, percepatan para perubahan itu, kita memerlukan orang-orang seperti Yudane, Dewa Alit, Sudirane, yang bukan saja mendalami musik masa lalu dengan sangat sungguh-sungguh, tapi menyadari apa yang harus diucapkan hari ini. Makanya mereka mengatakan, boleh bunyinya dari selonding, tapi yang lahir bukan suara selonding, suara Yudane yang terdalam, yang mengatakan ada sesuatu di Bali yang harus diingatkan. Kan tergantung siapa yang mendengarnya. Nah itulah upaya gerakan kebudayaan itu tidak bisa dibaca hanya oleh pelakunya, tapi oleh cerdik pandai. Membaca sebagai gejala yang lintas batas. Nah oleh sebab itu, saya rasa memang tugas kita. Ada upaya transfer of knowledge kepada generasi muda, tapi ada upaya laboratorium kebudayaan yang sudah dicontohkan, yang dengan intent terus-menerus oleh mereka ini. Bayangkan mereka, Yudane terbang ke Eropa lihat berkeliling, pertunjukan di tempat-tempat prestisius, Dewa Alit, Sudirane kemana-mana. Dan mereka tidak didengar sebagai musik kelangenan The Last Paradise. Mereka adalah musik baru. Bali yang mengganggu. Bali yang masih menjadi pertanyaan baru. Dan itu mungkin nanti 100 tahun gemanya baru sampai ke Indonesia oleh para pelajar kita yang terlambat untuk membaca fenomena ini. Makanya tugasnya seperti lembaga isi, seperti Bentara Budaya itu membuka kemungkinan cakrawala itu. Dan para pemikir jangan belajar teks lampau untuk menenggelamkan diri ke masa lampau, tapi untuk melompat membaca percepatan perubahan para kreator yang hadir hari ini. Gitu. Kalau begini terus saya bisa jadi bupati. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Guru Wayan Wester. Ya, saya coba. Ini kan di format sebagai acara New Music for Gamelan. Di sana ada New Music. New Music, kenapa dia dikatakan New Music? Ya karena dia belum dilabeli. Ya karena dia masih belum ya di label aja, ya tidak usah terlalu banyak ngomong. Jadi kemudian kalau kita bicara masalah Aji Gurnita dan lain sebagainya itu kan sesungguhnya teks yang sangat miskin sekali dengan praktek bermusik sesungguhnya. Di sana kan ada teks-teks yang berhubungan dengan spiritual seperti Gong Butsi, itu Aji Gurnita itu kan lebih banyak ke teks yang saya tidak menemukan praktek musiknya di situ. Justru di Perkempa ada, dan itu pun mengada-ada menurut saya. Ya. Ini maaf ini ya. Jadi teks itu dibuat yang dua yang Aji Gurnita sama Gong Butsi mungkin dibuat oleh Balian. Orang spiritual, bukan orang bermusik, bukan orang praktek bermusik. Perkempa saya tahu itu dibuat oleh orang bermusik. Ya. Jadi itu lebih ada teknik-teknik yang dielaborasi dengan teks-teks.
Tapi begini, teks itu kan hanya mencatat sesungguhnya. Mencatat hal-hal yang sudah bisa dirumuskan. Ya, ketika kita mengatakan ini musik baru, terus kita belum tahu rumusannya, teks apa yang bisa kita catat untuk ya kan tidak bisa. Ini kan tugas-tugas para akademisi yang sarjananya SS banyak itu loh. Jadi kan kita ini nih ngerjain aja, tulislah itu gitu loh. Para dokter ya tulislah ini ya seperti ya buku suci itu kan teks juga sesungguhnya, teks yang dibuat dari apa gitu loh, ada sabda atau apa, jadi saya tidak tahu, mungkin dari sabda, mungkin dari apa ya, itu ditulis menjadilah kitab suci ya, sama dengan Gadigorita dan lain sebagainya itu lewat meditasi. Ini ada apa suara apa gitu ya, agak abstrak untuk kita praktekkan ke dalam praktek bermusik. Sesungguhnya apa yang kita lakukan ini sesungguhnya real, sangat struktural, sangat terukur. Seharusnya lebih gampang para dokter itu untuk membuatkan teksnya. Kita rumuskan, kita amini nanti apapun kita dinamakan karya-karya yang kita suguhkan ini kita amini. Terima kasih. Kalau tidak salah mungkin pertanyaan itu tentang pertanggungjawaban filosofi ke masa depan, begitu ya Pak. Jadi saya akan menjawab karena saya komponis, saya bukan seorang filsuf ataupun etnomusikologis. Jadi saya akan menjawab dari perspektif saya sebagai komponis. Komponis itu tidak terbatas pada ruang dan waktu sesungguhnya. Itu udah filsafat tinggi itu. Makanya filsafat itu diserahkan kembali kepada yang mendengar. Karena apa? Karena sesungguhnya bahasa saya yang asli adalah yang dimiliki oleh Hadi Salkat tadi gitu. Bukan yang sekarang. Sekarang ini hanya saya bicara, mungkin salah atau benar saya tidak tahu. Di dunia musik baru itu yang saya tahu ada dua pergerakan secara umum. Itu ada pergerakan secara konseptual dan ada pergerakan secara eksperimental. Bilanglah kalau seperti apa yang saya lakukan itu memang saya konsepkan dulu dengan matang. Saya tulis dengan detail, termasuk bagaimana keras, bagaimana lemah, bagaimana caranya agar penabuh bisa memainkan. Tidak gampang itu, sangat rumit. Belum lagi kalau misalnya sebelumnya bagaimana seorang pemain gamelan Bali memorize, mengingat bagian-bagian musiknya, karena mereka bisa pronoun bahasanya, ding dong deng dung dang, seperti itu misalnya. Tapi sekarang misalnya kalau dalam gamelan ini nggak bisa lagi gitu. Makanya saya nulis dengan simbol-simbol, tidak ding dong deng dung dang lagi, dengan kadang-kadang dengan angka, kadang-kadang dengan simbol saya sendiri gitu. Dan kebetulan pemainnya tidak alat pembacaan, mereka bacakan semua bisa ingatan. Jadi itu saya melakukan metode sebenarnya juga, metode baru tentang bagaimana musik ini bisa dimainkan, bisa diingat. Dan ini sebuah pergerakan baru di dunia sebenarnya, karena di dunia barat mereka bacakan teks. Tapi kita di sini tidak memakai teks dalam memainkan musiknya, oral ya, oral. Dan sesungguhnya itulah kebaruannya. Kalau materi-materi musik yang seperti counterpoint, polyrhythm itu di dunia sudah biasa sekarang. Tapi apa yang baru sesungguhnya? Yang baru adalah paradigma seperti yang dibilang oleh Baris tadi, dan bagaimana pemain itu membahasakan musiknya yang dalam kompleksitas yang baru. Itu seperti misalnya polyrhythm sudah dari dulu, tapi di Bali itu hal yang baru dimainkan dengan tambah teks. Jadi itu hal yang baru gitu. Jadi hal lain lagi misalnya seperti namanya komponis dari Amerika, komponis rock namanya Franz Zappa. Dia panggil musisi semua, lalu dia rekam, kamu main apa aja silahkan main. Dia rekam dan dia bentuk menjadi sebuah komposisi. Jadi dia bilang anything can be music. Jadi apa aja bisa menjadi musik. Jadi di sini ada pertentangan sesungguhnya, musik konsensual dan musik instrumental, itu aja. Jadi kalau itu dia nggak filosofi ya juga bisa. Tapi saya hanya ingin menjawab dari perspektif saya sebagai komponis, karena bagi saya filosofi tidak penting dalam berkarya. Biarkan dia mengalir apa adanya,
memberikan perspektif bagi yang mendengarnya. Sekian itu saja. Mungkin Tiang menambahkan sedikit terkait dengan pertanyaan tadi, pertanggungjawaban filosofisnya untuk masa depan musik ini. Kalau kita melihat pengertian filsafat secara sederhana itu kan merupakan sebuah studi keseluruhan dari fenomena kehidupan dan juga pemikiran manusia secara kritis dan memiliki konsep yang mendasar. Mungkin secara sederhana bisa diartikan seperti itu. Nah, berhubungan dengan itu kan ada studi pola pikir dengan konsep mendasar. Nah, semua yang dilakukan oleh kami, Pak Yudana Dewa Alit, itu kan semua berhubungan dengan itu. Bagaimana musik ini dibuat tidak hanya instan, artinya memang betul-betul dipikirkan. Bagaimana hubungan nada satu dengan yang lainnya. Hubungan dari ritme, dinamika, apakah bisa dimainkan dengan tradisi oral yang memang tradisi gamelan. Itu kan memang konsep, itu memang pola pikir. Jadi hubungannya di sana yang menurut saya lihat, dan juga kalau dihubungkan dengan Prakempel atau Aji Gurnita, yang kira setuju dengan apa yang dikatakan Pak Yudana. Artinya kedua lontar itu merupakan lontar yang mengulas konteks dari praktek gamelan. Seperti hubungan dari dengan nada-nada 5 nada, 10 nada, dengan kosmis, dengan segala sesuatu yang menurut kami pelaku gamelan itu abstrak gitu. Artinya kalau Tiang hubungkan apa yang ada di kedua lontar itu tidak ada hubungan bisa dikatakan dengan apa yang kita lakukan secara praktikal. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Artinya kalau mau ada yang ditambahkan silakan Pak Yudana. Ya, saya tambahkan tentang teks musik, reading music without reading. Di Barat itu kan tradisinya berbeda. Dia memang membaca musik karena yang dianggap musik itu adalah teks itu. Jadi notation, score itu yang dianggap musik. Kalau saya, kenapa saya selalu pakai teks? Kenapa? Apa saya hanya meniru Barat itu? Tidak. Ya, karena saya tahu ukuran yang bisa bukan saya tahu ya. Jadi gini, saya bisa memperkirakan yang ukuran kemampuan manusia mengingat itu. Jadi kalau irama saya itu kayaknya tidak mungkin dihafal. Ya, sejenius apapun musician itu akan lama, butuh 1 tahun untuk bisa hafal. Orang membaca teks saya yang saya buat itu juga berbeda-beda sesungguhnya cara tafsir. Ada pemain saya namanya Mane, dia selalu menghubung-hubungkan itu musik itu dengan apa pengalaman pribadinya dia tentang musik. Jadi dia tidak membaca teks itu seperti teks itu. Dia tafsirkan lagi. Dia ada straightforward, apa yang saya tulis itu yang diartikan, tidak. Diartikan sebagai sesuatu yang lain. Itu tidak apa-apa menurut saya. Saya sering sekali berhadapan dengan pemain yang memesan karya saya nulis, terus pemainnya bilang begini, Yudana, I can play that like what you write, but I never understand what you write. That's okay? Okay, saya bilang. There's no problem. Dia tidak akan mampu seperti apa yang saya tulis. Dia akan mau ngerti lah itu. Tidak bisa ngerti, tapi dia mampu memainkan apa yang saya tulis itu. Itu bagi saya tidak penting. Jadi tidak penting dia membaca atau tidak membaca, tapi sekarang bagaimana musik itu bisa dimainkan. Begitu, terima kasih. Saya akan mencoba berbagi tentang apa yang disebut dengan
gerakan kebudayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, dimanapun, di Bali, bahkan di seluruh Indonesia, banyak sekali peristiwa-peristiwa kesenian yang hanya berhenti menjadi kejadian biasa. Walaupun itu rutin diadakan dengan tema besar dalam rangka ini, festival dalam rangka ini. Kenapa? Mereka itu hanya gerak-gerik, belum menjadi gerakan, belum menjadi kesadaran. Nah, gerakan kebudayaan itu selalu didasari oleh pertanyaan-pertanyaan yang mendasar sebagaimana mereka ajukan. Yang bagaimana mereka menjelaskan apa itu bunyi, bagaimana gamelan ini, bagaimana cara mendengarnya, bagaimana seharusnya menyimaknya, atau bagaimana tidak disimak. Itu cara berpikir, itu paradigma yang hendak disampaikan yang berbeda dari cara kita beratus tahun menikmati gamelan Bali. Jadi ada satu upaya untuk berbeda dengan cara yang kreatif. Bisa berbeda tapi tidak kreatif, misalnya kita pakai udeng mabuknya di Kute, lalu merasa internasional. Ya kan? Mereka tidak. Mereka belajar musik sampai ke barat, sampai ujungnya. Mereka ambil kemungkinan-kemungkinan cara berpikir orang barat dalam menerjemahkan bunyi, tapi kemudian mereka ambil disiplin-disiplin yang juga untuk mengkomunikasikan bunyi-bunyian Bali dan bunyian-bunyian yang pribadi itu menjadi bagian kesadaran untuk mewarnai bunyi yang bisa dinikmati secara universal. Sambil dalam konteks yang mereka lakukan itu sebenarnya kan antitesa dari cara kita mengalami, memahami musik gamelan selama ratusan tahun. Kalau kita menyaksikan bagaimana komponis-komponis muda sehabis membuat presentasi dengan berbagai eksperimen ataupun percobaan dengan konsep yang kuat, terjadi perdebatan. Dan ini jarang di bidang-bidang seni lainnya. Kita ini masyarakat Bali dikenal masyarakat estetis, bakat alamnya tinggi. Yang harus ditambah dengan kerja intelektualitas. Apa yang disampaikan teman-teman tadi kan intelektualitas. Seni sebagai pernyataan dan penegasan diri terhadap hidup. Ya kan? Nah, inilah gerakan kebudayaan karena dilakukan dengan kesadaran yang panjang. Bukan diadakan ramai, gebiar, hilang. Kemudian tidak ada gaungnya, tidak mengganggu. Kalau ini kan terus menerus, ada pertanyaan, ada diskusi, mereka mempertanyakan diri sendiri, mereka mengganggu orang lain dengan konsepnya, bunyi-bunyian gamelan yang biasanya harmoni menjadi kacau balau. Tapi selalu mereka kerjakan dengan satu perhitungan yang sangat rigid. Nah, inilah saya kira kesadaran kita supaya kita memahami citraan Firdaus yang selama ini hadir di dalam masyarakat Bali dan diyakini sebagai kebenaran, itu bisa menciptakan semacam alienasi. Kita tidak siap menerima kenyataan yang sebenarnya karena ada lapis pujian tentang Bali yang sorgawi, yang sedemikian rupa hidup di dalam benak kita, yang sesungguhnya itu adalah hasil yang disebut dengan politik sharing oleh para kolonial. Kita hidup dalam Firdaus. Nah, itu mereka, para komponis kini yang kacau balau ini membongkar itu. Nah, teman-teman, memang 8 tahun adalah sesuatu yang pendek. Pitamaha juga tidak panjang tapi melahirkan berbagai kemungkinan dalam sejarah seni rupa kita. Nah, saya kira apa yang mereka lakukan sudah dibuktikan di luar negeri. Tinggal sekarang memang harus ada kaum akademisi yang mengikuti. Sebagaimana di luar negeri misalnya ada satu orang yang mendalami Matisse, mendalami Picasso, sehingga setiap hal tentang karya Picasso harus dirujukan pada orang itu. Mengapa tidak anak-anak muda ini mendalami ahli Yudane? Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, musiknya Yudane kayak apa sih? Sampai dia tahu bunyi-bunyi ini lahir dari apa? Dari kesedihan yang mendalam, dari patah hatinya, atau tentang renungan tentang hakikat hidup matinya atau apa. Sehingga ketika diterjemahkan menjadi teks lain, dia membantu kita untuk lintas batas. Dibaca oleh bidang-bidang lain.
maka ini menjadi gerakan kebudayaan. Karena kita disadarkan oleh kenyataan, oh selama ini kita disebut-sebut Firdaus, nyatanya kita miskin. Yang kaya itu warisan leluhurnya. Gitu, terima kasih. Iya, benar. Oke, baik. Dan sebelum lupa, kita harus mengapresiasi teman-teman, para pemain gamelan yang sudah susah payah belajar. Mohon beri aplaus dulu dong untuk mereka. Mencoba menyelami apa yang menjadi spirit atau visi dari para komposer kita. Saya rasa kita perlu memberi apresiasi untuk mereka juga. Dan barangkali karena keterbatasan waktu juga, Bapak Ibu kami persilahkan untuk bisa berdialog secara informal di sini. Di Bentara Budaya Bali masih terbuka. Dan saya kira apa yang bisa kita petik hari ini adalah bukan sekadar presentasi atau pertunjukan yang sudah disuguhkan dari kedua komposer kita, tapi apa yang menjadi nilai dari spirit komponis kini ini, yaitu bagaimana kita bisa membuat menyelami satu perspektif yang baru, cara pandang yang baru, cara melihat hidup, cara berkebudayaan, cara berpikir. Saya kira itu yang menjadi kunci yang bisa kita bawa pulang untuk kita renungkan dan kita aplikasikan nanti. Demikian program Komponis Kini pada malam hari ini.